Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tulis kun fayakun di kolom komentar, agar semua hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim, seorang pemuda berusia 25 tahun, duduk di ruang tamu pesantren yang sederhana namun nyaman. Wajahnya menunjukkan kegelisahan yang mendalam. Matanya sedikit merah karena kurang tidur, dan kepalanya tertekuk menunduk. Dia mengenakan kaos putih lusuh yang sudah agak pudar dan celana panjang hitam, sebuah pakaian yang biasa ia kenakan dalam keseharian. Ibrahim adalah sosok pemuda dengan rambut pendek dan kulit sawo matang, dengan tubuh tegap meskipun tidak terlalu tinggi. Ia datang dari keluarga sederhana dan sejak lama berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan mendalami agama Islam. Namun, satu hal yang masih menggantung di hatinya adalah soal doa-doanya yang belum terkabulkan. Dia menatap Ustadz Fadil, yang sudah duduk tenang di depannya, dengan raut wajah penuh pertanyaan. "Ustadz, saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kenapa doa saya tidak kunjung dikabulkan? Saya sudah berusaha sebaik mungkin, saya mengikuti segala yang diperintahkan Allah, tapi kenapa yang saya harapkan tidak datang juga?" Ujar Ibrahim dengan suara yang agak tercekat, seperti ada beban besar yang menekan hatinya. Ustadz Fadil, seorang pria berusia sekitar 50-an, dengan janggut putih yang rapi dan mata tajam yang penuh kebijaksanaan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mengenakan jubah putih dan sorban yang terikat di kepalanya. Dengan senyum lembut, ia menjawab perlahan, mencoba menenangkan hati Ibrahim yang gelisah. "Ibrahim, apa yang kamu rasa saat ini adalah sesuatu yang sering terjadi pada banyak orang. Mereka berdoa dengan sepenuh hati, tetapi kadang tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan yang mereka inginkan." Ibrahim menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun rasa kecewa masih terasa di dalam hati. "Saya sudah banyak berusaha, Ustadz. Saya rajin beribadah, berdoa setiap malam, bahkan saya sudah melakukan banyak kebaikan. Tetapi saya merasa doa saya tidak pernah dijawab. Semua orang di sekitar saya sepertinya mendapatkan yang mereka inginkan, sedangkan saya merasa terjebak di tempat yang sama," kata Ibrahim dengan nada rendah. Ustadz Fadil tersenyum lagi, namun kali ini senyumannya lebih dalam, seolah-olah ia sudah mempersiapkan jawaban yang akan memberikan pencerahan. "Ibrahim, doa adalah sesuatu yang sangat istimewa. Allah mendengarkan setiap doa hambanya. Namun, terkadang kita tidak segera mendapatkan apa yang kita minta, karena Allah ingin kita melalui sebuah proses. Sebagai contoh, jika kamu meminta sebuah hadiah dari orang tuamu, bisa jadi mereka tidak memberikannya langsung, tapi mereka mungkin menunggu waktu yang tepat, atau mereka ingin memberikan hadiah yang lebih baik dari apa yang kamu bayangkan." Ibrahim merenung, matanya menatap kosong ke arah jendela yang terbuka, melihat angin yang berhembus sepoi-sepoi. "Tapi, saya sudah menunggu terlalu lama, Ustadz. Bukankah Allah Maha Adil?" tanyanya dengan penuh harap. Ibrahim ingin sekali percaya bahwa setiap doa pasti dijawab, namun dia merasa seperti ada yang hilang, sesuatu yang belum ia pahami. Ustadz Fadil mengangguk pelan, lalu menjawab dengan penuh kebijaksanaan. "Benar, Ibrahim, Allah itu Maha Adil. Namun, kesabaran kita dalam menunggu jawaban doa itu juga bagian dari ujian. Terkadang, kita tidak melihat bahwa jawaban doa itu mungkin datang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita harapkan." Ia memandang Ibrahim dengan lembut. "Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dan kadang, kita perlu percaya bahwa yang kita butuhkan mungkin bukan yang kita inginkan saat ini." Ibrahim mencoba memahami apa yang Ustadz Fadil katakan. "Tapi, kenapa doa saya yang satu itu belum terjawab juga, Ustadz?" "Itu doa yang sangat saya harapkan," tanya Ibrahim dengan tatapan penuh harapan. Ustadz Fadil berdeham dan melanjutkan, "Ibrahim, doa itu bisa dijawab dengan berbagai cara. Terkadang Allah memberikan apa yang kita minta, tapi kadang Dia memberi kita apa yang lebih baik, atau memberi kita waktu yang lebih tepat. Bisa jadi, doa itu sedang disiapkan untuk jawaban yang lebih besar, atau mungkin Allah ingin menguatkan hatimu terlebih dahulu, agar kamu siap menerima apa yang Dia berikan." Ibrahim mulai merasa sedikit lega dengan penjelasan itu, meskipun masih ada sedikit kebingungan. Namun,
Ia merasa ada sesuatu yang harus ia pahami lebih dalam, agar dapat menerima apapun yang Allah tentukan untuknya. Dengan suara yang lebih mantap, Ustadz Fadil berkata, "Ibrahim, ingatlah bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah bukan hanya soal mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang bagaimana kita menumbuhkan kesabaran dan ketulusan hati. Kadang-kadang, doa kita itu adalah bagian dari perjalanan untuk mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik." Ibrahim mengangguk pelan, mencoba menyerap kata-kata tersebut. Meskipun hatinya masih merasa sedikit bimbang, ia mulai memahami bahwa mungkin ada hikmah yang lebih dalam dari proses doa yang belum terjawab. Setelah mendengar keluhan Ibrahim, Ustadz Fadil duduk lebih tegak, dengan wajah yang penuh kebijaksanaan. Ia merasa penting untuk memberikan penjelasan yang mendalam, agar Ibrahim benar-benar memahami bahwa doa itu tidak selalu dijawab dengan cara yang kita harapkan. Ustadz Fadil memulai ceritanya dengan lembut, sambil memastikan bahwa setiap kata yang ia ucapkan dapat meresap di hati Ibrahim. "Begini Ibrahim," kata Ustadz Fadil, mengubah posisi duduknya agar lebih nyaman. "Doa itu seperti sebuah perjalanan, dan Allah yang memegang kendali penuh atas perjalanan itu. Banyak orang yang berdoa, namun mereka hanya menginginkan hasil yang langsung datang dengan cara yang mereka tentukan. Padahal, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya." Ibrahim, yang sedang duduk di kursi kayu sederhana dengan punggung sedikit membungkuk, mengangguk pelan, mencoba untuk mengerti. Rambutnya yang hitam pendek tampak sedikit berantakan, dan ia menarik napas panjang, menunggu penjelasan lebih lanjut dari Ustadz Fadil. "Seperti halnya seorang anak yang meminta hadiah kepada orang tuanya," lanjut Ustadz Fadil. "Mereka bisa saja menunggu hadiah itu datang dengan cara yang mereka inginkan, misalnya langsung diberikan begitu saja. Tapi seringkali, orang tua kita memberikan hadiah itu dengan cara yang berbeda. Bisa jadi mereka menunggu waktu yang tepat, atau mereka memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Begitu pula dengan doa kita kepada Allah." Ibrahim menatap Ustadz Fadil, mulai menghubungkan penjelasan itu dengan pengalaman pribadinya. "Jadi, maksud Ustadz, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan?" tanya Ibrahim, sedikit lebih paham namun masih merasa ada yang kurang. Ustadz Fadil mengangguk dengan senyum yang lembut, lalu menjelaskan lebih lanjut. "Betul Ibrahim, Allah tahu apa yang kita butuhkan, meskipun kita sendiri kadang tidak menyadari itu. Kadang, kita meminta sesuatu yang tampaknya baik, tapi sebenarnya belum tentu yang terbaik untuk kita. Atau mungkin, waktunya belum tepat." Ia berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi Ibrahim untuk mencerna kata-katanya. Contoh lain yang lebih sederhana, Ustadz Fadil melanjutkan, adalah seperti saat kita merawat tanaman. Kita memberi air, memberi pupuk, dan menunggu agar tanaman itu tumbuh. Tetapi, ada waktu-waktu tertentu di mana tanaman itu tidak bisa langsung tumbuh. Mungkin karena cuaca, mungkin karena tanah yang belum subur. Tetapi kita terus merawatnya, dan pada akhirnya, tanaman itu tumbuh dengan baik karena kita sabar dan menjaga prosesnya. Ibrahim mengerutkan kening, mencoba membayangkan apa yang Ustadz Fadil maksudkan. "Apakah doa kita juga harus seperti tanaman yang sedang tumbuh?" tanya Ibrahim, mencari gambaran lebih jelas. Ustadz Fadil tersenyum, merasa bahwa Ibrahim mulai mengerti. "Ya, Ibrahim, doa itu seperti tanaman. Terkadang kita merasa doa kita tidak dijawab, tetapi itu hanya karena Allah sedang memberi kita waktu untuk berkembang. Proses ini penting agar kita lebih siap menerima apa yang kita minta. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk memberi kita jawaban. Jadi, saya tidak perlu merasa kecewa jika doa saya belum dikabulkan?" Ibrahim bertanya. Rasa ragu masih terasa di matanya. "Tentu saja tidak," jawab Ustadz Fadil dengan lembut. "Kecewa itu adalah perasaan manusiawi. Namun, jangan biarkan rasa kecewa itu menghalangimu untuk terus berdoa. Allah selalu mendengarkan doa kita, dan jawabannya datang sesuai dengan waktu dan caranya yang paling baik." Ibrahim mulai merasa ada kelegaan di dalam hatinya. Rasa bingung yang semula ada di pikirannya perlahan hilang. Meskipun ia masih merasa cemas, kata-kata Ustadz Fadil memberinya harapan. "Maksud Ustadz, Allah mungkin memberi jawaban yang lebih baik, walaupun saya belum mengetahuinya?"
Tanya Ibrahim, mencoba meyakinkan dirinya. Benar, jawab Ustadz Fadil, kadang Allah memberi kita lebih dari yang kita minta, tetapi dalam waktu yang berbeda. Atau bisa jadi, Dia memberi kita waktu untuk belajar lebih banyak, untuk mempersiapkan diri, agar kita lebih siap menerima apa yang telah Dia rencanakan untuk kita. Ibrahim merasa sedikit lebih ringan. Terima kasih Ustadz. Saya mulai mengerti bahwa mungkin doa saya belum dijawab, bukan karena Allah tidak mendengarnya, tetapi karena Allah sedang menunggu waktu yang tepat. Kata Ibrahim dengan nada suara yang lebih mantap. Ustadz Fadil tersenyum puas, melihat perubahan pada ekspresi wajah Ibrahim yang mulai lebih tenang dan percaya. Betul sekali Ibrahim. Ingat, Allah itu maha bijaksana. Dia tahu waktu yang tepat untuk memberi apa yang kita butuhkan. Jadi, bersabarlah dan teruslah berdoa, karena setiap doa pasti ada jawabannya. Setelah mendengarkan penjelasan Ustadz Fadil, Ibrahim mulai merasa lebih tenang. Namun ada satu hal yang masih menggantung di pikirannya. Tapi Ustadz, Ibrahim mulai, kenapa doa saya belum dijawab juga, meskipun saya sudah sabar? Apakah Allah tidak mendengar doa saya? Ustadz Fadil tersenyum lembut dan mengangguk, menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses pemahaman Ibrahim. Ibrahim, Allah tentu mendengar setiap doa kita. Namun, ada satu hal yang harus kamu pahami. Doa kita itu dijawab dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat. Ia berhenti sejenak, memberi waktu bagi Ibrahim untuk mencerna kata-katanya. Seringkali kita berdoa dengan harapan jawaban akan datang segera, tetapi Allah tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikan apa yang kita minta. Ibrahim, yang masih duduk dengan wajah serius, mencerna kata-kata Ustadz Fadil. Jadi, doa itu dijawab oleh Allah pada waktunya, bukan berdasarkan waktu yang kita inginkan. Ibrahim bertanya, mencoba memahami. Ustadz Fadil mengangguk dengan senyum bijak. Betul sekali Ibrahim. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk memberi kita apa yang kita butuhkan. Seperti halnya saat kita menunggu sesuatu yang berharga, kadang kita harus bersabar. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita lebih siap untuk menerima jawaban itu. Ustadz Fadil melanjutkan, ingatlah bahwa waktu di sisi Allah sangat berbeda dengan waktu yang kita rasakan. Kita seringkali merasa waktu berjalan terlalu lambat, tetapi di mata Allah, semuanya sudah ada dalam rencananya yang sempurna. Ibrahim mulai meresapi kata-kata Ustadz Fadil. Ia berpikir tentang pengalaman-pengalamannya selama ini. Momen-momen di mana ia merasa hampir menyerah, tetapi tetap berdoa. Apakah itu berarti, Ustadz, Allah sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan jawaban terbaik untuk doa saya? Tanya Ibrahim dengan suara yang lebih tenang. Ustadz Fadil mengangguk. Ya Ibrahim, seringkali Allah tidak langsung memberi apa yang kita minta, bukan karena Dia tidak mendengarnya, tetapi karena ada waktu tertentu yang lebih baik untuk kita menerimanya. Terkadang, waktu yang kita inginkan bukanlah waktu yang terbaik bagi kita. Allah Maha mengetahui kapan kita akan lebih siap dan bisa menghargai apa yang Dia beri. Ibrahim terdiam, sejenak menatap lantai kayu yang ada di bawah kakinya. Ia mulai mengingat kembali beberapa doa yang belum terjawab dalam hidupnya. Tapi, jika saya sudah bersabar selama ini, kenapa saya belum melihat jawaban itu datang? Tanyanya lagi, dengan nada penuh harap. Ustadz Fadil memandang Ibrahim dengan penuh kasih sayang. Ibrahim, kadang-kadang kita tidak melihat dengan jelas bahwa Allah sudah menjawab doa kita. Jawaban doa itu tidak selalu datang dengan cara yang kita bayangkan. Bisa jadi, jawaban itu sudah ada, tapi kita belum siap untuk menyadarinya. Waktu yang kita tunggu itu juga bukan hanya soal waktu, tapi soal kesiapan hati kita untuk menerima. Jadi, Ustadz, apakah saya perlu lebih sabar lagi dalam menunggu? Tanya Ibrahim dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ustadz Fadil tersenyum lembut, sabar itu adalah kunci. Sabarlah dalam menunggu jawaban, tetapi juga perhatikan setiap momen dalam hidupmu. Mungkin Allah sudah memberi petunjuk atau tanda yang lebih kecil, yang mungkin kamu lewatkan karena fokusmu hanya pada satu hal. Ibrahim merenung dalam-dalam, mencoba memahami bahwa doa bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang bagaimana dia merespons proses dan waktunya. Saya mulai mengerti, Ustadz. Doa itu bukan hanya soal meminta,
tapi juga soal memahami dan menunggu dengan ikhlas. Ustadz Fadil melanjutkan, Ibrahim, ingatlah bahwa Allah itu Maha Pengasih. Dia tidak akan membiarkan hambanya berdoa tanpa memberikan jawaban. Namun jawaban itu bisa datang dalam bentuk yang tidak kita duga, dan mungkin pada waktu yang tidak kita harapkan. Cobalah untuk terus bersabar, dan tetap berusaha untuk menerima apapun yang diberikannya. Ibrahim mengangguk, kali ini dengan keyakinan yang lebih besar. Ia merasa lebih tenang. Meskipun jawabannya belum datang, ia merasa bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Dengan rasa yang lebih mantap, Ibrahim menyadari bahwa perjalanan doa itu adalah bagian dari proses kehidupan yang lebih besar, dan ia harus terus berjalan dengan sabar. Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup tentang waktu dan cara Allah menjawab doa, Ibrahim merasa sedikit lebih tenang. Namun, masih ada satu hal yang mengganggunya. Ia mulai berpikir, jika doa-doa itu belum terjawab, apakah itu berarti dia sedang diuji? Ibrahim memandang Ustadz Fadil dengan rasa penasaran yang mendalam. Ustadz, katanya dengan suara hati-hati, apakah ini berarti saya sedang diuji oleh Allah? Ustadz Fadil tersenyum, seakan sudah siap dengan pertanyaan tersebut. Ibrahim, hidup ini memang penuh dengan ujian. Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari ujian Allah. Namun ujian itu bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Ujian itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan ujian itu diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Ibrahim mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya masih sedikit gelisah. Apakah ujian ini berarti saya harus melalui kesulitan sebelum doa saya dijawab? Tanyanya, mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. Ustadz Fadil mengangguk pelan. Ibrahim, ujian itu tidak hanya berbentuk kesulitan hidup yang kita rasakan. Ujian juga datang dalam bentuk kesabaran dan keteguhan hati. Saat kita berdoa dan belum mendapatkan jawaban, itu bukan berarti doa kita tidak didengar. Sebaliknya, itu adalah waktu di mana Allah menguji kesabaran kita. Dan kesabaran itu sangat berharga, karena ia akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Jadi Ustadz, saya sedang diuji dengan kesabaran saya? Tanya Ibrahim dengan tatapan yang mulai lebih tajam. Ia mulai merasa bahwa ujian yang ia hadapi mungkin lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Jadi Ustadz, saya sedang diuji dengan kesabaran saya? Tanya Ibrahim dengan tatapan yang mulai lebih tajam. Ia mulai merasa bahwa ujian yang ia hadapi mungkin lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Ustadz Fadil melanjutkan dengan lebih mendalam. Ibrahim, dalam hidup ini, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan pada waktu yang kita inginkan. Tetapi ingat, Allah Maha Pengasih. Setiap ujian yang datang kepada kita adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita. Ujian-ujian itu seperti pemurnian emas. Semakin kita melewatinya dengan sabar, semakin murni dan kuat iman kita. Ibrahim mulai mengerti, meskipun perasaan ragu masih ada. Ia mulai memikirkan kembali perjalanan hidupnya, tentang kesulitan yang ia alami selama ini. Saya merasa bahwa ujian saya ini tidak pernah berakhir, Ustadz. Saya berusaha, tapi kadang saya merasa tidak mampu lagi, kata Ibrahim. Suara sedikit terhenti di bagian akhir kalimatnya, menahan perasaan. Ustadz Fadil menatap Ibrahim dengan penuh empati. Ibrahim, ketika kita merasa lelah atau hampir menyerah, itu adalah saat-saat ujian terbesar. Tetapi jangan pernah lupa bahwa setiap ujian itu punya tujuan yang lebih besar. Allah tidak akan memberi ujian yang tidak bisa kita tanggung. Bahkan ketika kamu merasa tak mampu lagi, ingatlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Apakah saya harus terus berusaha meskipun saya merasa lelah? Tanya Ibrahim dengan suara yang lebih pelan, namun penuh pertanyaan. Ustadz Fadil tersenyum. Tentu saja, jangan pernah berhenti berusaha. Allah melihat setiap usaha yang kamu lakukan, dan Dia akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Kesabaranmu dalam berusaha adalah bagian dari ujian yang akan menguatkanmu. Ibrahim merasa sedikit lebih tenang, tetapi masih ada keraguan di hatinya. Jadi, setiap kesulitan yang saya hadapi, itu bagian dari ujian yang harus saya lewati untuk menjadi lebih baik? Tanyanya, mencoba menyusun pemahaman lebih dalam. Ya, jawab Ustadz Fadil. Setiap ujian itu seperti batu yang digosok untuk menghaluskan permata.
Tanpa ujian, kita tidak akan tahu seberapa kuat kita. Ujian itu datang untuk membuat kita lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ibrahim merenung dalam-dalam, mengingat kembali setiap ujian yang ia hadapi, dan bagaimana ia kadang merasa terpuruk. Namun, kata-kata Ustadz Fadil memberikan pencerahan baru. Saya mulai mengerti, Ustadz. Ujian ini adalah cara Allah untuk membuat saya lebih kuat, ya? Tanyanya, suara mulai mantap. Ustadz Fadil mengangguk. Tepat sekali, Ibrahim. Ujian yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperkuat kita. Dan ingat, Allah tidak akan memberikan ujian lebih dari kemampuan kita. Setiap kali kamu merasa hampir menyerah, ingatlah bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Ibrahim mengangguk pelan, merasakan kelegaan mulai mengisi hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dengan rasa percaya diri baru, Ibrahim siap untuk menghadapi apapun yang datang, dengan sabar dan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Ibrahim, yang sekarang duduk dengan lebih tenang setelah mendengar penjelasan mendalam dari Ustadz Fadil, merasa hatinya mulai terlepas dari beban yang selama ini mengganggunya. Walaupun masih ada sedikit kecemasan, ia merasa jauh lebih siap untuk menghadapi kehidupan dengan perspektif yang baru. Ustadz, kata Ibrahim, saya mulai mengerti. Semua yang saya alami ini adalah bagian dari proses untuk membuat saya lebih kuat. Tapi, bagaimana saya bisa yakin bahwa doa saya benar-benar akan dijawab? Ustadz Fadil tersenyum lembut, senyum yang penuh dengan kebijaksanaan. Ibrahim, doa itu seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya langsung, tetapi benih itu sedang tumbuh, dan pada waktunya, tanaman itu akan tumbuh dengan kuat. Doa yang kamu panjatkan tidak akan sia-sia. Allah pasti akan memberikan jawaban. Mungkin tidak hari ini atau besok, tetapi pasti ada jawabannya, sesuai dengan waktu yang terbaik. Ibrahim menatap keluar jendela, merenung tentang apa yang baru saja dia dengar. Jadi, maksud Ustadz, doa itu selalu dijawab dengan cara yang terbaik, hanya saja tidak selalu sesuai dengan waktu yang kita inginkan? Tanyanya, mencoba memantapkan pemahamannya. Ustadz Fadil mengangguk dengan bijak. Betul, Ibrahim. Allah menjawab doa kita dengan cara yang terbaik, meskipun jawabannya mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Kadang, kita meminta sesuatu yang kita anggap baik, tetapi Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa jawabannya adalah yang terbaik. Ibrahim merasakan pencerahan dalam hatinya. Meskipun ia masih merasa gelisah, ada rasa tenang yang mulai meresap. Jika demikian, saya harus belajar untuk lebih menerima, ya Ustadz? Tanya Ibrahim, suara penuh pengertian. Ya Ibrahim, jawab Ustadz Fadil dengan penuh keyakinan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti kamu percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik dari yang bisa kamu bayangkan. Kadang-kadang, kita hanya perlu menunggu dan bersabar. Allah sudah merencanakan segalanya dengan sempurna. Hanya saja kita yang harus menyesuaikan diri dengan waktunya. Ibrahim mengangguk pelan, seolah kata-kata Ustadz Fadil mulai meresap lebih dalam hatinya. Saya ingin bisa lebih sabar dan lebih percaya, Ustadz. Saya akan terus berusaha untuk berdoa dengan penuh harapan dan keyakinan, kata Ibrahim, dengan suara yang lebih mantap. Ustadz Fadil memandang Ibrahim dengan rasa bangga. Itulah sikap yang benar, Ibrahim. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha, dan jangan pernah kehilangan harapan. Allah itu maha dekat, maha mendengar, dan maha penyayang. Selama kita tetap sabar dan ikhlas, kita akan selalu diberi yang terbaik pada waktunya. Ibrahim merasa berat di hatinya mulai hilang. Ia merasa lebih ringan, seolah beban yang ia bawa selama ini mulai terangkat. Terima kasih Ustadz, saya merasa lebih tenang sekarang. Saya tahu saya tidak sendirian dalam doa ini. Allah selalu mendengar dan menjawab, meskipun jawabannya mungkin berbeda dari yang saya harapkan, kata Ibrahim dengan rasa syukur yang mendalam. Ustadz Fadil menambahkan, dan ingat Ibrahim, hidup ini adalah perjalanan. Kadang kita merasa terhenti, tetapi setiap langkah yang kita ambil
membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Tuhan memiliki caranya sendiri dalam menjawab doa kita. Yang perlu kita lakukan adalah terus berusaha, terus berdoa, dan bersabar. Ibrahim merasa semakin kuat, siap untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi dengan keyakinan yang baru, ia siap menjalani hidup dengan lebih sabar dan ikhlas. Saya akan terus berdoa, Ustadz, dan saya percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk saya. Saya siap menjalani hidup ini dengan penuh kepercayaan, kata Ibrahim, dengan suara penuh keyakinan. Dengan pemahaman yang lebih dalam dan hati yang lebih ringan, Ibrahim merasa siap untuk menerima apapun yang datang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia kini memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan cara yang terbaik. Ia akan terus berdoa, terus berusaha, dan percaya bahwa Allah selalu bersamanya, memberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya.